بن عبد الله القاسم والزهراء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وإخواننا المرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقراء والقراء والسادة الصوفية المحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحقي وببركتي وبكرامتي وبمعجزتي وبمنزلتي وبالشفاعة وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء لله لكم الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menurunkan, melimpahkan dan mencurahkan rahmatnya juga nikmatnya kepada setiap diri kita, baik dari sisi zahir maupun dari sisi batin. Dari sisi zahir ialah Allah anugerahkan kesehatan pada setiap diri kita dan juga dilangkahkan di setiap diri kita sehingga dapat berhadir di majelis ini seperti biasa untuk menyimak pengkajian ilmu yang rutin kita dengarkan dan kita simak selalu di setiap malam Sabtunya. Adapun nikmat Allah dari sisi batinnya, yakni berupa iman, kenikmatan iman, sehingga masih ternyatakan pada setiap diri kita untuk selalu memperbaharui perjalanan batin di setiap diri kita di dalam rangka meningkatkan kualitas daripada iman kepada Allah. Karena iman itu yang membawa kebaikan-kebaikan pada setiap diri. Tanpa iman, maka niscaya manusia itu akan penuh dengan kebimbangan dan juga segala problematika di dalam perjalanan jiwanya
di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu sangat penting sekali bila Allah telah menganugerahkan kenikmatan berupa iman, maka peliharalah baik-baik iman itu dan juga tingkatkanlah kualitas iman itu, karena iman itu akan dibawa sampai kepada kematian setiap diri. Iman itu akan dipertanggungjawabkan, sehingga dikatakan man rabbuka, ketika seseorang itu ia telah dikuburkan, maka dia akan ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, yang bermakna di situ ada iman atau tidak, maka semua kembali kepada masing-masing diri. Bila iman itu terpelihara, bila iman itu terjaga, maka ketika ditanyakan kepada dirinya man rabbuka, maka niscaya Allah akan tuntun dirinya untuk menjawab daripada pertanyaan yang dipertanyakan oleh malaikat di dalam kuburnya. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan yang lain. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga ahlul bait beliau, dan juga kepada para pengikut-pengikut beliau dan sahabat-sahabat beliau, termasuk kepada umat-umat beliau di mana saja berada sampai hari kemudian. Kembali kepada pembahasan tentang iman. Yang tadi dikatakan bahwa iman itu dibawa sampai mati, dan iman itu pula lah yang akan menjadi syafaat penolong setiap diri, sehingga Allah akan menuntun setiap diri di dalam menjalani keselamatan setelah matinya atau di alam kuburnya. Begitu pula di yaumil akhir, di alam akhirat. Iman itu bahasa umumnya atau terjemahan umumnya, iman itu ialah percaya. Iman itu artinya percaya. Sehingga bila dikatakan iman kepada Allah, maka terjemahan umumnya ialah percaya kepada Allah. Poin pertama dari rukun iman, dari 6 hal yang ada di dalam rukun iman, yang perlu utama sekali ialah keimanan kepada Allah, baru keimanan yang selanjutnya, dan seterusnya sampai kepada beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam, yang pertama ialah iman kepada Allah menjadi hal yang utama sekali dan menjadi dasar sekali bagi setiap diri. Karena yang dipanggil Allah adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu yang dipanggil Allah. Dan tentunya
orang yang beriman kepada Allah itu, atau ayyuhalladzina amanu itu, dia satu paket. Jika ia beriman kepada Allah, niscaya ia beriman kepada Rasulnya. Ini satu paket. Tidak akan mungkin ia beriman kepada Allah namun kepada Rasulnya ia tidak percaya. Itu tidak mungkin. Justru sempurna iman kepada Allah setelah ia beriman kepada Rasulnya. Sempurnanya. Kenapa? Karena yang memperkenalkan Allah kepada manusia adalah Rasulnya. Kadanya langsung kenal dengan Allah, kada. Mengenal Allah diperkenalkan oleh Rasulnya. Artinya, bahasa sederhananya, bila tidak percaya kepada Rasulnya, bagaimana bisa percaya kepada Allah? Karena Rasulnya lah yang memperkenalkan Allah kepada manusia. Karena itulah tadi dikatakan sempurnanya keimanan seseorang itu kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurnanya iman kepada Allah itu ialah bagaimana ia beriman kepada Rasulnya. Arti iman secara umumnya ialah percaya. Namun lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, iman yang dikatakan percaya arti umumnya bagaimana ia dapat percaya. Dalam hal ini percaya kepada Allah jika ia belum atau tidak mengenal Allah. Itu rumus dan itu sunnatullah. Bagaimana ia imannya kepada Allah itu diterima, bagaimana imannya kepada Allah itu sah, bagaimana imannya kepada Allah itu memang diakui Allah, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku. Tapi memang Allah yang sudah mengakui bahwa si fulan itu termasuk orang yang beriman kepadanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan atau sah ia termasuk orang yang percaya kepada Allah jika ia belum mengenal Allah? Jika ia belum mengenal Allah, artinya percaya itu baru bisa dikatakan iya, ia beriman setelah dia mengenal kepada siapa yang ia percaya. Apalagi Allah itu sepakat seluruh orang muslim
bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak dapat diserupakan, dimisal-misalkan dengan sesuatu apapun. Bahkan dikatakan la tudrikuhul absar, ia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Artinya ia Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Artinya mata kepala ini tidak dapat melihat secara langsung kepada Allah. Nah, dari hal itu, bagaimana memupuk atau menanamkan rasa percaya kepada Allah sementara Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala? Kalau bahasa sederhananya, bukan hal yang mudah mempercayai sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Itu bahasa sederhananya demikian. Umumnya manusia itu dia baru dapat mempercayai sesuatu ketika ia telah melihat apa yang akan ia percaya. Begitu kan? Itu umumnya. Manusia itu umumnya baru dapat percaya ketika ia melihat apa yang akan ia percayai. Jika ia belum melihat, maka dia pasti akan ragu-ragu tentang apa yang harusnya ia percayai. Itu umumnya manusia itu demikian. Namun dalam hal mengenal Allah, tentunya akan lebih sulit lagi untuk mempercayai Allah atau percaya kepada Allah, karena Allah tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Maka karena itulah banyak yang berdusta bahwa ia percaya kepada Allah sementara ia tidak kenal dengan Allah. Jangankan mengenal Allah, melihat Allah pun dia tidak pernah atau ia tidak bisa melihat Allah. Lalu dia mengaku percaya kepada Allah. Jika Allah itu la tudrikuhul absar, ia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, ia Allah itu tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, lantas bagaimana seseorang itu dapat percaya kepada Allah? Itulah fungsinya hati dan rasa di dalam jiwa. Mengenal Allah atau dalam konteks melihat Allah bukan dengan penglihatan mata, melainkan dengan hati di dalam rasa jiwanya. Mengenal Allah ialah dengan hati, di dalam rasa jiwanya. Disitulah ia dapat mengenal Allah, bahkan melihat Allah. Apa bisa melihat Allah? Jika memang tidak bisa melihat Allah, maka tidak akan mungkin ada pernyataan
pernyataan yang dinyatakan bahkan di setiap sholat. Inni wajjahtu apa? Wajhiyah. Kayak itu kalau kan? Inni wajjahtu wajhiyah. Jika Allah tidak bisa dilihat, maka tidak akan mungkin ada kalimat inni wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah Engkau. Apa artinya kalimat itu yang selalu diucapkan, yang selalu diikrarkan di setiap membaca doa iftitah? Ya Allah, ketika menjalani sholat. Makna daripada ini wajahtu wajhiyah, aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah Engkau, artinya mengenal, artinya bertemu, artinya melihat. Bukan dengan mata kepala, melainkan dengan hati di dalam rasa jiwanya. Nah, ketika seseorang itu ia benar telah mengenal Allah, ia benar telah bertemu Allah, ia benar telah melihat Allah melalui hati di dalam rasa jiwanya, maka mereka itulah yang dikatakan beriman kepada Allah. Maka mereka itulah yang benar dikatakan percaya kepada Allah. Kenapa? Karena rasa jiwanya sudah merasakan melalui hatinya tadi. Bukankah dikatakan qalbun mukmin baitullah? Hati orang mukmin. Nah, di situ dikatakan mukmin. Di situ dikatakan orang beriman. Qalbun mukmin baitullah. Hati orang mukmin itu adalah baitullah atau laksana baitullah. Baitullah itu pengertiannya rumah Allah. Tentunya di dalam rumah itu ada Allah, kan begitu lah. Rumah Allah berarti ada Allah di situ, kan begitu maksudnya. Yang mengisi rumah itu, yang mendiami dalam tanda kutip rumah itu. Maka dengan rasa jiwa dia melihat Allah di dalam hatinya. Dengan rasa jiwa dia mengenal Allah di dalam hatinya. Dengan rasa jiwa dia bertemu Allah di dalam hatinya. Itulah orang mukmin. Itulah orang yang percaya kepada Allah. Maka berarti bila seseorang itu ia belum dapat mengenal Allah, ia belum dapat bertemu Allah, ia belum dapat melihat Allah di dalam hatinya melalui rasa jiwanya, maka berarti ia masih mengaku percaya kepada Allah. Artinya ia belum dikatakan mukmin, tapi dia
masih sebatas mengaku mukmin. Belum dikatakan orang mukmin, belum dikatakan sebenar-benarnya beriman kepada Allah. Oh, saya kenal dengan Allah. Bagaimana? Allah itu yang tertulis di peimaman masjid, ada tulisannya di situ besar, tulisan Arab, ada alifnya, ada lamnya, ada haknya. Lalu kemudian baharakat, dibaca Allah, lalu yaitu Allah, lalu merasa kenal dengan Allah, padahal masih sebatas mengenal asmanya, mengenal tulisan nama Tuhan, yakni Allah. Maka yang demikian itu belum dikatakan benar-benar mengenal Allah. Maka yang demikian itu belum benar-benar dikatakan beriman kepada Allah. Mengenal Allah tersirat di dalam surah Al-Ikhlas. Di situ difirmankan dalam kalamnya, Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Coba dicermati kalimat itu. Katakan olehmu. Katakan olehmu artinya kalau sudah ada kata-kata qul dari Allah, itu kan firman Allah lah. Ya kan? Qul di situ firman Allah, surah Al-Ikhlas. Kita menerjemahkan qul itu artinya katakanlah. Tapi bahasa makna daripada qul itu adalah perintah. Bukan hanya sekedar katakan, tapi perintah. Sebagaimana firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam di dalam 10 perintah yang tertulis di dua lempengan batu, tertulis 10 perintah. Bagi orang Yahudi, Bani Israel di zaman dulu, 10 perintah itu awalnya berbunyi qul. Jadi dari 10 perintah itu qul sampai 10. Makanya umat-umat Bani Israel itu atau pendeta-pendeta Yahudi di zaman sekarang yang mereka betul-betul menguasai kitabnya Taurat, mereka heran ketika melihat Islam ada juga qulnya, ada juga kata-kata qul, karena bagi mereka qul itu adalah sesuatu yang sakral. Apa itu sakral? Sesuatu yang sakral artinya sesuatu yang suci,
Sakral itu sesuatu yang suci yang tidak boleh dinodai. Bagi mereka umat Yahudi, pendeta-pendetanya itu mengatakan bahwa 10 perintah itu yang dimulai dengan kata-kata kul itu adalah kalam suci. Dan mereka pun heran, ternyata di Islam juga ada kalimat firman-firman Allah yang dimulai dengan kalimat kul. Tapi kita umat Islam pada umumnya kebanyakan hanya menafsirkan sebatas kata-kata katakanlah, seolah-olah ringan sekali, seolah-olah kata-kata kul itu enteng sekali. Katakan olehmu, seolah-olah kul itu adalah bahasa yang ringan. Padahal kul itu adalah bahasa yang sakral, bahasa yang suci. Karena kul itu pada hakikatnya adalah bahasa perintah Allah. Qul huwallahu ahad. Allah memerintah, Allah memberikan perintah kepada hamba-Nya untuk mengenal kepada yang bernama Allah. Artinya Allah memerintahkan hambanya untuk mengenal Dia yang bernama Allah. Sebelum Allah di situ ada kalimat huwanya, qul huwallahu ahad. Artinya Allah memerintahkan hambanya untuk mengenal kepada Dia yang bernama Allah. Begitu maksudnya. Maka tersirat pada ayat pertama surah Al-Ikhlas itu adalah perintah Allah untuk mengenal kepadanya. Itu maknanya. Nah, kita yang awam ini taunya hanya disuruh membaca, taunya hanya disuruh mengatakan, oh iya Allah itu asa. Karena kata-kata kul tadi dimaknainya hanya sebagai kata-kata yang ringan, hanya sebatas untuk mengatakan. Padahal bukan hanya sekedar mengatakan, tapi perintah untuk mengenal Dia yang bernama Allah. Maka berarti hukum mengenal Allah itu adalah wajib. Mengapa wajib? Karena dengan mengenal Allah maka engkau dapat memurnikan ketauhidan. Artinya engkau dapat memurnikan dan mensucikan tauhid dalam dirimu kepada Allah, agar tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Begitu maksudnya. Jadi ini sekedar untuk diketahui bahwa mengenal Allah itu hukumnya wajib. Dalilnya qul huwallahu ahad. Diperintahkan olehmu untuk mengenal Dia yang bernama Allah, dan Dia yang bernama Allah itu esa atau ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, melihat Allah, mengenal Allah, bertemu Allah bukan di alam dunia.
bukan di alam dunia. Ini bahasa rasa ya. Saya berbicara bahasa rasa, bukan di alam dunia, tetapi di alam rasa jiwa. Bahkan jika perlu di alam rasa ruhani. Ya lah, berapa malam lalu ada rasa jiwa, ada rasa rohani, ya kan? Bahkan ada rasa nur Muhammad. Sekurang-kurangnya di dalam rasa jiwa engkau mengenal Allah. Terlebih baik lagi engkau mengenal Allah di dalam rasa ruhani. Bahkan lebih utama lagi engkau mengenal Allah di dalam rasa nur Muhammad. Artinya ketika seseorang itu dia mengenal Allah masih di dalam rasa jiwanya, itu pun sudah diakui Allah. Begitu maksudnya. Mengenal Allah di dalam rasa jiwanya, itu sudah diakui Allah sebagai orang yang kenal Allah. Jadi bukan di dunia dalam artian di dunia materi, bukan, tapi di dalam rasa jiwa. Kalau di dalam materi ini hubungannya kepada mata atau penglihatan mata, ini materi. Hubungannya kepada penglihatan mata. Sementara Allah itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Di situ pun ada kalimat huwa. La tudrikuhul absar wa huwa, ya Allah, wa huwa yudrikul absar. Dan dia, nah dia yang dimaksud di situ ya dia yang di qul huwallahu ahad. Wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Huwa yang latiful khabir itu ya huwa yang ada pada surah Al-Ikhlas tadi, qul huwallahu ahad. Minimal mengenal Allah itu di dalam rasa jiwa. Terlebih baik lagi mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah di dalam rasa rohani. Bahkan terlebih utama lagi, terlebih baik lagi, terlebih afdol lagi mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah di dalam rasa nur Muhammad. Bila seseorang itu dia belum dapat mengenal Allah, belum dapat bertemu Allah, belum dapat melihat Allah, jangankan di dalam rasa nur Muhammad, jangankan di dalam rasa rohani, bahkan di dalam rasa jiwanya pun dia belum dapat mengenal Allah, belum dapat bertemu Allah, belum dapat melihat Allah. Maka mereka itulah yang ketika di alam kuburnya akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lalu kemudian man nabiyuka, man imamuka, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan dikira mudah, oh gampang aja jawabnya, kan cukup Allah. Iya, semasa di sini tahu jawabannya Allah, tapi ketika nanti menghadapi suatu kematian itu lupa hafalan itu semua, lupa. Kada usah di alam kubur, naik di anonin apa?
Anak ba'ajan aja tuh di masjid. Baru pertama kali begitu memegang mic, anak ba'ajan. Di belakang ada imam besar misalkan, ada pejabat misalkan, ada kiai, ada ulama misalkan di belakangnya. Lupa dengan bacaan azan tadi. Atau mungkin ditunjuk jadi imam sholat maghrib, tapi di saf pertama tadi itu nang bolang-bolang, nang ganal-ganal kayak derung tadi, nang begamis-gamis, besurban dan lain sebagainya. Ketika dia ditunjuk jadi imam, lupa hafalannya. Jangankan baca ayat sesudah Fatihah, baca Fatihahnya aja bisa tak puntal-puntal. Apalagi di alam kubur. Kayak itu maksudnya. Maka siapa yang diselamatkan Allah di alam kuburnya? Mereka yang telah mengenal Allah, mereka yang telah bertemu Allah, mereka yang telah melihat Allah. Baik di dalam rasa jiwa, atau mungkin di dalam rasa rohani, atau mungkin bahkan di dalam rasa Nur Muhammad. Dia mengenal Allah, dia bertemu Allah, dia melihat Allah. Mereka itulah yang diselamatkan Allah dari huru hara kematian, dari huru hara di alam kuburnya, bahkan dari huru hara di alam akhirat, baik itu di padang mahsyar maupun di yaumil hisab, yaumil mizan dan lain-lain sebagainya. Artinya kalau ilustrasinya itu ketika kita kenal dengan seseorang yang orang itu dapat menyelamatkan kita, dapat membawa kita kenal baik kita, maka dibawanya kita. Kayak itu kalau lah. Dibawanya kita. Begitu pula ketika seseorang itu kenal dengan Allah, Allah itu Sang Maha Penyelamat, Sang Pencurah Rahmat, yang memberikan berkat dan lain-lain sebagainya. Maka ketika seseorang itu mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah, maka mereka itulah yang akan diselamatkan Allah. Nah, jadi mengenal Allah itu, bahkan bertemu Allah dan juga melihat Allah itu ada tiga ada tiga levelnya, ada tiga makomnya. Ada yang mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah di makom rasa jiwa. Jadi dia mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah di dalam rasa jiwanya. Nah, itu levelnya. Itu makom kita. Bagaimana maksudnya? Rasa jiwa itu tidak bercerai daripada pikiran, ingatan, dan perasaan. Jiwa adalah pikiran, ingatan, dan perasaan. Orang yang mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah di dalam rasa jiwanya, artinya pikirannya selalu tertuju Allah, 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 Allah.
Ingatannya selalu tertuju Allah, 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 Allah. Perasaannya selalu di dalam merasakan Allah, 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 Allah. Nah itu maksudnya. Kalau bahasa awamnya bahasa sederhananya, dalam kesehariannya dia selalu bawa pikirannya, dia selalu bawa ingatannya, dia selalu bawa perasaannya untuk memikirkan Allah, untuk mengingat Allah, untuk merasakan Allah. Itu bahasa sederhananya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang menjatuhkan imannya kepada Allah. Tidak ada kesempatan untuk memikirkan, untuk mengingat hal-hal yang menjatuhkan imannya kepada Allah. Nah itu bahasa sederhananya. Jika ada seseorang yang demikian itu, maka berarti dia termasuk orang yang kenal Allah. Dia termasuk orang yang bertemu Allah. Dia termasuk orang yang melihat Allah di dalam rasa jiwanya. Ini levelnya. Siapa mereka itu? Mereka itulah orang-orang yang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Ciri orang soleh itu, dia tidak membiarkan dirinya untuk berkesempatan berlaku merugikan orang lain. Baik itu menggibah, baik itu buruk sangka, baik itu berlaku tidak baik, baik menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Tidak ada kesempatan untuk hal-hal yang seperti itu. Termasuk mencela, mencaci dan lain sebagainya. Tidak ada kesempatan. Kenapa? Dia fokus pada dirinya sendiri. Untuk apa? Memikirkan Allah. Untuk apa? Mengingat Allah. Untuk apa? Merasakan Allah di dalam perasaannya. Itu orang soleh. Cirinya, kalau mau lihat orang soleh itu cirinya nang kayak Pak, ya seperti itu. Apalagi mengkafir-kafirkan orang, dada, punya kadang-kadang ke situ. Apalagi membid'ah-bid'ahkan orang lain, dada, dia tidak ada ke situ arahnya. Dia fokus kepada dirinya untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu memikirkan Allah, untuk selalu merasakan Allah di dalam perasaannya. Terlebih baik baginya dibawanya berzikir, bertasbih, berwirid, membaca Quran, ibadah, amalia dan lain sebagainya. Itu orang soleh. Maqam yang kedua yang di atasnya lagi, yakni orang yang mengenal Allah, orang yang bertemu Allah, orang yang melihat Allah di dalam rasa ruhaninya. Rasa ruhani ya rasa naluri sama aja kan. Nurani boleh juga, itu juga kan penyebutannya. Bagaimana maksudnya? Nah, mereka yang mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah di dalam rasa ruhani adalah mereka yang bukan lagi memikirkan Allah, bukan lagi sekedar mengingat-ingat Allah,
bukan lagi sekedar merasakan Allah dalam perasaan, bukan, tapi bahkan dia merasakan hadirnya Allah pada setiap tarikan dan hembusan napasnya. Kalau memikirkan kan masih di sini, kalau di otak, mikir itu masih di otak, mengingat itu masih di otak. Perasaan, nah perasaan itu masih apa aja kita, bahasa gaulnya itu baper, ya kan? Mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah di dalam rasa rohani, bukan lagi sekedar memikir-mikirkan Allah, bukan lagi sekedar mengingat-ingat Allah, bukan lagi sekedar merasakan Allah di dalam perasaan bapernya, melainkan ia merasakan hadirnya Allah di setiap tarikan hembusan napasnya. Mereka-mereka yang demikian itu, yang selalu merasakan hadirnya Allah dalam tarikan dan hembusan napasnya, maka mereka itulah orang yang mengenal Allah, orang yang bertemu Allah, orang yang melihat Allah di dalam rasa ruhaninya. Mereka itu adalah orang-orang syuhada. Mereka-mereka itulah para syuhada. Syuhada itu berasal dari kata syahida atau syahada, artinya menyaksikan, ya, menyaksikan. Menyaksikan itu bukan memikirkan, menyaksikan itu bukan mengingat, menyaksikan itu ia merasakan. Merasakan yang bagaimana? Merasakan adanya Allah. Itu namanya menyaksikan. Menyaksikan itu ialah merasakan adanya Allah. Di mana ia merasakan adanya Allah? Di setiap tarikan hembusan napasnya. Maka mereka itu bermakom syuhada. Mereka itulah para syuhada. Itu artinya ia telah mengenal Allah, ia telah bertemu Allah, ia telah melihat Allah di dalam rasa ruhaninya. Lebih spesifik lagi, tarikan dan hembusan napas menyebabkan jantung memompa darah. Lalu kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, bahkan kepada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, dan nyawa. Nah, artinya para syuhada itu orang yang bermakom kepada makom syuhada, yang dia itu mengenal, bertemu, dan melihat Allah di dalam rasa rohaninya. Mereka itu merasakan adanya Allah di setiap tarikan dan hembusan napasnya, bahkan lebih spesifik lagi, di setiap bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Dia rasakan adanya Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah meliputi. Itu berarti ia telah bermakom di dalam rasa rohani. Kalau bahasa sederhananya lagi, pilih dirimu diliputi Allah atau pilih dirimu diliputi syaitan. Mana yang dipilih? Allah. Jelas orang mukmin itu, jelas orang beriman itu lebih memilih dirinya diliputi Allah. Ya kan? Tidak mungkin orang beriman itu memberikan kesempatan kepada syaitan untuk meliputi dirinya. Tidak akan mungkin. Karena orang beriman itu dia lebih memilih Allah dari yang lain daripada Allah. Baginya Allah itu segala-galanya. Apa maksud segala-galanya? Baginya Allah itu adalah segala-galanya. Maksudnya bagi dirinya Allah itu segala-galanya. Artinya Allah itu meliputi segala-galanya tadi itu. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Nah, itu maksudnya Allah itu segala-galanya. Artinya Allah itu ada pada bulunya, Allah itu ada pada kulit, Allah itu ada pada darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahiru wal batinu. Maka mereka yang demikian itu adalah orang yang mengenal Allah, yang bertemu Allah, yang melihat Allah di dalam rasa ruhaninya. Dan mereka itu bermakom pada makom syuhada, sehingga kemana saja ia melangkah, di mana saja dia berada, baginya benar sekali firman Allah yang berbunyi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di situ pun ada kalimat huwa. Huwa yang dimaksud wa huwa ma'akum ainama kuntum itu, ia huwa yang ada pada qul huwallahu ahad. Yakin dia dan percaya dia, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia sertamu di mana kamu berada.
dari rumah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia sertamu. Sampai ke sini, wa huwa ma'akum, dia sertamu. Dia siapa? Dia yang bernama Allah. Di mana ia ada? Meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada menyatakan merasa dalam rasa, menyatakan merasa dalam rasa. Pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Di setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Maka mereka itu yang selalu dan senantiasa merasakan adanya Allah meliputi dirinya, yang disebutkan tadi. Semakin dia merasakan dan semakin dia merasakan dan semakin dia merasakan, maka pengrasa rohaninya akan semakin merasakan kedekatan Allah pada dirinya. Bila dipertanyakan, kalau lah senang kada didekati Allah, kayak itu lah. Orang yang beriman itu senang didekati Allah, dan akan semakin senang lagi bila Allah itu semakin terasakan dekat pada dirinya. Sang pecinta itu akan merasakan senang apabila yang dicintainya itu dekat dengan dirinya. Begitu kalau lah. Dan terasa hampa dirinya apabila yang dicintainya itu jauh. Karena itulah dia menginginkan agar yang dicintainya itu dekat dengan dirinya. Bahkan jika perlu semakin dekat, semakin dekat. Begitulah rasa ruhani di dalam merasakan adanya Allah. Ini kualitas makom iman yang di atas daripada kualitas iman yang hanya dalam rasa jiwa. Jadi kualitas iman itu ada tiga. Ada kualitas iman kepada Allah sebatas di rasa jiwa, ada kualitas iman kepada Allah di rasa rohani, dan ada lagi kualitas iman kepada Allah pada rasa Nur Muhammad. Itu makam yang tingginya. Nah, makam yang di atasnya lagi ialah makom keimanan kepada Allah, yakni ia mengenal Allah, ia bertemu Allah, ia melihat Allah di dalam rasa Nur Muhammad. Bagaimana ia mengenal Allah, bertemu Allah, melihat Allah di dalam rasa Nur Muhammad? Artinya ia tidak lagi melihat dirinya ada. Ia tidak lagi merasakan dirinya ada. Ia tidak lagi, artinya ia tidak melihat lagi dirinya ada, ia tidak lagi merasakan dirinya ada. Maksudnya ialah ia tidak mengakui lagi dirinya ada. Itu maksudnya. Bukan maksudnya itu ia tidak
melihat dirinya lagi ada, artinya jadi hantu, hilang. Bukan juga ia tidak lagi merasakan dirinya ada lalu jadi kayak orang gila. Bukan angka itu. Maksud daripada ia tidak lagi melihat dirinya ada, ia tidak lagi merasakan dirinya ada, maksudnya adalah ia tidak lagi mengakui dirinya ada. Jatuhnya di situ. Ia tidak lagi mengakui dirinya ada. Dasarnya harus ada dasarnya lah, harus ada dasar ilmunya. Dasar ilmunya ialah diriku asalnya tidak ada. Bujur kan ada? Adanya sekarang ini hanya diadakan. Ya Allah, sesuatu yang diadakan itu memang tidak ada. Bujur kan ada? Sesuatu yang diadakan, coba cermati kalimatnya, sesuatu yang diadakan berarti memang kada ada. Kalau maka benarlah dikatakan asalnya tidak ada. Sekarang ada, hanya diadakan. Lalu bahkan dikatakan nanti pun kembali menjadi tidak ada. Nah, pertanyaannya ini dalam makom hakikat, dalam keilmuan hakikat, apa maksudnya diadakan? Padahal tidak ada tadinya lalu diadakan. Untuk apa diadakan? Kalau memang tidak ada awalnya lalu diadakan, pasti ada tujuannya. Kenapa diadakan? Ada tujuannya. Apa tujuannya bagi Allah sehingga dirimu diadakan? Tujuannya adalah adanya dirimu itu diadakan sebagai menunjukkan kenyataan adanya Allah. Jika dirimu tidak ada, siapa yang menyatakan Allah itu ada? Begitu maksudnya. Diadakan. Ini lanjutan daripada rasa ruhani. Tadi sudah dijelaskan rasa ruhani. Sekarang rasa Nur Muhammad. Di dalam rasa Nur Muhammad itu, ia mengenal Allah, ia bertemu Allah, ia melihat Allah. Maknanya adalah di dalam rasa rohani itu, ia tidak lagi melihat dirinya ada. Ini lanjutan dari yang rasa rohani. Cermati. Dia tidak lagi melihat dirinya ada. Dia tidak lagi merasakan dirinya ada. Sebab yang ada pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, dan nyawa, hanya Allah yang meliputi. Begitu kalau tadi Pak? Bahkan di setiap tarikan dan hembusan napas, siapa yang meliputi? Allah. Biasanya, coba cermati, sesuatu yang meliputi, maka yang nampak itu yang meliputi daripada yang diliputi. Ya kan? Kalian ini berselimut, selimutnya itu warna pink. Selimut tidur. Apa jar orang Banjar itu berkelubut.
Hah? Bekelumbut kah? Hah? Bekelumbun. Ah, bukan bekelumbut lain. Bekelumbun. Bekelumbun di dalam selimut. Iya kah bekelumbun kah? Orang Bugis tahu juga Banjarna. Bekelumbun di dalam selimut tidur mana? Warnanya pink pula. Nah, apakah dirimu kelihatan? Apa yang kelihatan? Selimutnya. Kalau selimutnya nang kelihatan, nang diselimuti kada kelihatan. Nah, jika Allah meliputi dirimu, berarti dirimu dalam liputannya, ya kan? Maka yang diliputi itu tidak akan kelihatan lagi. Hanya yang meliputi yang kelihatan. Itu rasa Nur Muhammad. Makom di dalam rasa Nur Muhammad, dia mengenal Allah, dia bertemu Allah, dia melihat Allah. Di dalam rasa Nur Muhammad itu, dia tidak lagi melihat dirinya ada, karena yang dia tahu hanya yang meliputi dia. Dia tidak lagi merasakan dirinya ada, karena yang dia rasakan yang meliputi itu aja. Paham gak? Itulah maksudnya ia tidak melihat dirinya ada dan ia tidak merasakan dirinya ada. Maksudnya ia tidak mengakui dirinya ada. Yang dia akui, yang meliputi itu aja yang ada. Itulah rasa Nur Muhammad. Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Karena selimutnya Allah lah, cermati. Karena selimutnya Allah, selimut lah. Selimut itu mungkin bahasa gampangnya yang menutupi. Tabirnya Allah. Makanya disebut cahaya Allah, Nur Allah, cahaya Allah. Cahaya itu tabirnya Allah. Kalau Allah itu jati dirinya, cahaya itu keelokannya, begitu. Kalau Allah itu jati dirinya, cahaya itu adalah wajahnya. Nur Muhammad itu wajah Allah lah. Nah, itu yang saya ilustrasikan tadi adalah selimut. Selimut yang meliputi. Nah, selimutnya Allah itulah Nur Muhammad. Kenapa harus Nur Muhammad? Kenapa tidak Allah langsung? Kalau ke Allah langsung, kenapa aku Allah? Begitu maksudnya. Makanya orang-orang tetuha bahari dahulu, para arif billah, mereka stop di Nur Muhammad itu aja. Kenapa? Karena ketika stop di Nur Muhammad, Nur Muhammad itu kada terpisah dengan Allahnya. Begitu maksudnya. Jadi kesimpulan daripada rasa Nur Muhammad itu ialah
Ia tidak lagi melihat dirinya ada. Ia tidak lagi melihat dirinya ada. Yang ada Nur Muhammad. Ia tidak lagi merasakan dirinya ada. Yang ada Nur Muhammad. Ia tidak lagi mengakui dirinya ada. Yang ada hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu wajhullah, ya kan? Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Wajah engkau itu ya Nur Muhammad. Begitu maksudnya. Dan pengertian inni wajhatu wajhiya, aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Pengertiannya ialah karam wajahku di dalam wajah engkau. Itu pengertiannya. Pengertian aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Artinya aku pasrahkan wajahku kepada wajah engkau. Sekali lagi, aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Pengertian hakikatnya ialah aku pasrahkan wajahku kepada wajah engkau. Aku serahkan wajahku kepada wajah engkau. Paham nggak? Sekali lagi. Aku pasrahkan wajahku kepada wajah engkau. Aku serahkan wajahku kepada wajah engkau. Masih belum lagi lah. Belum paham lagi lah. Aku gaibkan diriku kepada diri engkau. Masih belum paham juga? Hah? Aku gaibkan diriku ke dalam diri engkau. Berarti siapa yang ada? Itu maksud daripada inni wajhatu wajhiya. Bukannya ini wajhatu wajhiya itu aku hadapan wajahku ke hadapan wajah engkau, lalu ada berdua-duaan. Ya kan? Kayaknya jadi berdua-duaan, ada aku ada engkau. Ditempelengnya kita. Kenapa ditempelengnya? Karena ada tauhid. Kada tauhid pendengarannya. Kalau bahasa kesimpulan, ini bahasa kesimpulan lah. Bahasa kesimpulannya sudah, habis itu pulihkan kita. Ini wajhatu wajhiya, aku hadapan wajahku ke hadapan wajah engkau. Aku pasrahkan wajahku kepada wajah engkau. Aku serahkan wajahku kepada wajah engkau. Aku gaibkan diriku ke dalam engkau. Aku gaibkan diriku ke dalam diri engkau. Aku kadada, engkau yang ada. Ya kan? Aku gaibkan diriku ke dalam engkau sehingga aku kadada, engkau yang ada. Engkau itu adalah Nur Muhammad. Ya wajahnya kalau tadi lah. Kalau bahasa ilmunya, leburkan dirimu di dalam Nur Muhammad. Nah itu bahasa ilmunya. Itu bahasa ilmunya. Leburkan dirimu di dalam Nur Muhammad. Itu bahasa ilmunya. Kalau bahasa kesimpulannya itu tadi sudah. Aku gaibkan diriku ke dalam diri engkau. Aku kadada, engkau yang ada. Habis sudah. Ahad lah. Ahad kalau
Iya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa zalatina wa barakatina wa maulana Muhammad. Ya, cukup sekian.